Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Az-Zalzalah. Kita baca dari awal surat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi digoncangkan dengan sekuat-kuatnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Ini ayat terakhir yang kita bahas pada kesempatan yang lalu. Kemudian Allah berfirman, wa qalal insanu malaha, dan manusia berkata, apa yang terjadi pada bumi ini? Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi mengabarkan tentang kabar beritanya, bi anna rabbaka auhalaha, dikarenakan Rabbnya memerintahkan dia untuk menceritakan. Sudah kita sampaikan sekali lagi tafsir ayat pertama dan yang kedua sampai kepada firman-Nya tadi, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Kata Syekh, ai ma fi batniha minal amwati wal kunus. Bumi akan mengeluarkan apa yang di dalam perutnya dari orang-orang yang sudah mati, ataupun harta ataupun tambang yang ada di dalamnya. Ya, semuanya akan dikeluarkan. Ayat ini sebetulnya sudah pernah kita bahas, mirip dengan ini. Ada yang ingat enggak? Di surat apa itu? Yang berkaitan dengan wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya, ayat yang maknanya mirip dengan ini. Bumi ketika hari kiamat mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Sekedar murojaah. Ada yang ingat? Surat? Tidak ada. Masih belum panas kelihatannya. Surat Al-Insyiqaq.
Ya, nanti antum lihat lagi dalam tafsir surah Al-Insyiqaq, wa idzal ardu muddat. Lanjutkan ayatnya. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan bumi ketika dibentangkan dan dia mengeluarkan semua yang ada di dalamnya, wa takhallat, dan dia pun akhirnya apa? Kosong dari isi sebelumnya. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Nanti ingat-ingat ayat ini, nanti akan ada hubungannya dengan yang setelah ini. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa qalal insanu, dan manusia berkata, ini kata ulama tafsir, ada khilaf. Al-insan di sini orang kafir saja atau semua manusia akan berkata seperti ini. Malaha idza ra'a ma'araha minal amril azim musta'ziman lidzalik. Ketika manusia, ini yang rajih wallahu alam, semua manusia yang kafir maupun yang mukmin ketika dibangkitkan dari alam kubur, ketika tiupan sangkakala yang kedua, mereka semua akan berkata malaha ai ayu syai'in aradolaha, apa yang terjadi dengan bumi ini. Kalau sebagian ulama mengatakan ini istifham lit ta'ajjub, pertanyaan untuk merasa heran, takjub, merasa luar biasa. Malaha, kata-kata malaha di antara istifham lit ta'ajjub. Ini menunjukkan bagaimana kedahsyatan hari kiamat, dan sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu dan juga sudah sering kita sampaikan surat Al-Hajj ayat pertama dan yang kedua. Kemudian Allah berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, bumi akan menceritakan kabar berita tentang dirinya. Kata Syekh, yauma idzin tuhaddits ay al-ardu. Seorang muslim muslimah wajib beriman dengan semua yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih. Yu'minuna bil ghaib, ciri orang bertakwa beriman dengan yang ghaib. Masuk akal, nggak masuk akal, akal harus ditundukkan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya mengimani bumi nanti akan berbicara. Ya, sekali lagi, Allah yang mengatakan yauma idzin tuhadditsu ay al-ardu akhbaraha, tentang kabar beritanya. Maksudnya ay tashhadu alal amilina bima amilu ala dhahriha min khairin wa syarrin. Nanti bumi akan bersaksi di hadapan Allah tentang perbuatan manusia yang hidup di atas muka bumi ini, yang baik maupun yang jelek. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan yang bersaksi atas manusia itu banyak. Di antaranya Allah sendiri. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah bersaksi atas segala sesuatu. Dan Allah alimun bidati sudur. Allah bi kulli syai'in alim. Allah mengetahui segala-galanya. La takhfa alaihi khafiyah. Tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Namun ada saksi-saksi atas perbuatan manusia selain Allah Subhanahu wa taala, ini untuk menegakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya para malaikat, mereka bersaksi, wal malaikatu yasyhadun wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wa inna alaikum lahafidhin, sesungguhnya atas kalian ada malaikat-malaikat yang menjaga, kiraman katibin, mereka malaikat yang mulia dan yang mencatat amal perbuatan manusia. Mereka mengetahui apa yang kalian perbuat. Ma yalfidhu min qaulin
illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang keluar dari mulut manusia, dari ucapan manusia, kecuali ada malaikat raqibun atid yang mengawasi dan yang dekat dengan menyaksikan perbuatan manusia. Demikian pula di antara manusia sendiri anggota tubuhnya sebagai apa? Saksi. Seperti dalam surat Yasin, kalau nggak salah 65, Allah mengatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu hari kiamat kami kunci mulut-mulut mereka dan berbicara tangan-tangan mereka dan bersaksi kaki-kaki mereka tentang apa yang diperbuat oleh manusia. Kaki manusia bersaksi. Ya, sekali lagi kita wajib mengimani semua yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Akal ya harus ditundukkan dengan an-naql. Demikian pula perasaan. Ya, sekali lagi apa yang Allah kabarkan, yang Rasul kabarkan hakun wasidqun, pasti benar dan itu ya sidq, jujur, tidak ada kekeliruan dan kita yakini sesuai dengan hakikatnya, bukan majas, bukan sekadar simbol, namun betul-betul semua itu akan bersaksi di hadapan Allah. Demikian pula kulit-kulit manusia, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Fussilat, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka ya, orang-orang yang sudah dalam api neraka berkata, lima syahidtum alaina wa qalu li juludihim. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian bersaksi atas kami? Kulit menjawab, qalu antakanallah, Allah yang menjadikan kami berbicara. Ini yang wajib untuk diyakini. Ya, kulit, demikian pula tangan, demikian pula kaki manusia bersaksi atas perbuatan manusia. Demikian pula dengan bumi sebagai saksi Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita pijak nanti akan bersaksi di hadapan Allah tentang perbuatan kita semuanya. Makanya kata para ulama, saksi segitu banyaknya bukan hanya Allah yang bersaksi mengetahui perbuatan manusia, namun anggota tubuh manusia bahkan bumi. Maka ini sebagai bentuk motivasi untuk manusia tidak berbuat, tidak berbicara kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari segala bentuk dosa dan maksiat. Bumi akan bersaksi yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kata Syekh, fa innal arda min jumlatis syuhud alladzina yashhaduna 'alal ibad bi a'malihim. Sesungguhnya bumi termasuk salah satu saksi yang akan bersaksi di hadapan Allah atas perbuatan hamba-hambanya. Oleh karena itulah, wallahu alam, kata sebagian para ulama, di antara hikmah kita disunahkan kalau salat Idul Fitri berangkat dari satu jalan kemudian pulang dari jalan yang lain. Sekali lagi, ini termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Idul Fitri. Tentunya sesuai dengan kemampuan berjalan berangkatnya dari satu jalan, pulangnya dari jalan yang lain. Ini diantara hikmahnya karena bumi akan bersaksi atas perbuatan manusia, langkah-langkah mereka ketika pulang dan pergi dari tanah lapang ketika salat Idul Fitri. Demikian pula ini diantara hikmah wallahu ta'ala alam, disunahkan berpindah salat dari salat wajib pindah tempat, bergeser entah ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri setelah salat wajib. Setelah salat wajib berzikir, kemudian mau salat sunnah ba'diyah misalnya, maka disunahkan berpindah tempat. Cuma sekali lagi ini hukumnya mustahab. Jangan sampai orang lagi duduk zikir ditarik. Paham? Jangan kebablas juga. Seandainya ada tempat untuk berpindah, itu disunahkan. Dalam hadis riwayat Abu Dawud
dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasul mengatakan ayat jizu ahadukum fi sholati an yataqaddam au yata'akhir. Apakah salah seorang di antara kalian tidak sanggup untuk maju ke depan atau mundur ke belakang ketika salat? Kata para ulama, ayat salatun nafilah, yaitu salat tadi nafilah, salat ba'diyah. Au an yamini au yasarihi, atau bergeser ke kanan ataupun ke kirinya. Ini sekali lagi di antara hikmahnya, kata sebagian para ulama, agar bumi yang kita salat di atasnya sebagai saksi di hadapan Allah atas ibadah yang kita lakukan. Ya, seandainya pun ini bukan hikmahnya, seandainya, namun sudah ada dalilnya, ada sunnahnya. Seandainya kita nggak tahu hikmahnya, sunnahnya Rasul sudah apa? Tegak atas kita. Maka sekali lagi, ini kalau kita ketahui hikmahnya untuk lebih memantapkan. Ya, kalau ahlu sunnah, naduru ma'sunnah haitsu darab. Sebagaimana kata Imam Al-Auza'i, kita ahlu sunnah berputar bersama sunnah kemana sunnah itu berputar. Di antaranya di sini, sunnah Rasul mengajarkan berpindah tempat ketika salat nafilah. Kalau kita sudah tahu dalilnya, itu sudah cukup untuk kita amalkan. Namun kalau ada hikmahnya yang disebut oleh para ulama, ini sekedar sampingan saja, menambah apa? Keimanan kita, menambah tekad untuk lebih melaksanakannya. Seandainya sekali lagi kita nggak tahu hikmahnya, cukup dalilnya untuk kita apa? Mempraktekkan sunnah Rasul tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ini sekedar menguatkan lagi firman Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat, bumi akan berbicara, menceritakan tentang kabar beritanya. Kemudian yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha, sebab atau karena Rabbmu mewahyukan kepadanya, memerintahkan kepada bumi. Dan ini yang kita isyaratkan tadi, apa ayat yang kita suruh nyimpen dulu tadi? Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Bumi itu mendengar wahyu ilahi, mendengar kalamullah, dan Allah berbicara dengan siapa yang Dia kehendaki. Allah berbicara dengan para malaikat, wa il kunna lil malaikati isjudu li adama. Allah berbicara dengan Nabi Adam. Allah berbicara dengan para nabinya, para rasulnya, wa kallamallahu Musa taklima. Dan juga Allah berbicara dengan langit dan bumi. Ya, di antaranya dalam surat Fussilat. Coba lihat ayat yang kalau nggak salah 11. Allah berfirman, "Tsummastawa ila samai wa hiya dukhan wa qala laha walil ardi tiya tau'an aw karhan qalata ataina ta'i'in." Ketemu ayatnya. Surat Fussilat ayat ke-11. Betul. Nah, ada yang nemu? Saya? Baik. Yang artinya Allah berbicara kepada langit dan juga kepada bumi. I'tiya, datanglah. Kemudian tau'an au karhan, dengan sukarela ataupun terpaksa. Kemudian langit dan bumi menjawab, qalata ataina, kami mendatangi, ta'iin, dalam keadaan taat. Ini sekali lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani semua kabar berita dari Allah dan Rasulullah SAW tanpa diselewengkan maknanya, tanpa diakal-akali, diotak-atik sesuai dengan hawa nafsu. Dan ini yang juga ditafsirkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Allah berbicara dengan langit dan bumi sesuai dengan hakikatnya, dan mereka mendengar. Sebagaimana dalam ayat tadi, wa azinat, bumi mendengar apa yang diwahyukan oleh Allah. Dan namanya mendengar itu mendengar suara, suara ilahi.
Ya, sekali lagi sesuai dengan kebesaran Allah, tidak boleh disamakan dengan al-makhluk. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul mengatakan, wa yunadihim bisautin. Allah memanggil penduduk padang mahsyar dengan suara yang didengar oleh yang jauh seperti yang didengar oleh yang dekat. Sekali lagi, seorang muslim muslimah wajib mengimani semua kabar berita yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul SAW. Ya, kalau akal masih belum menerima, harus gunakan dengan nakal Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ini dialog antara Allah dengan bumi, dialog Allah dengan langit dan bumi. Langit dan bumi menjawab tadi, ataina, kami, qalata. Demikian pula di sini, bi anna rabbaka auhalaha. Bumi menceritakan semua kabar berita tentang dirinya dengan sebab. Ya, kalau dibahas kata para ulama, bi anna, bi di situ ba sababiyah. Kenapa bumi menceritakan tentang kabar beritanya, tentang perbuatan manusia yang baik maupun yang jelek? Karena Rabbmu Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Dan tadi dalam surat Al-Insyiqaq Allah mengatakan wa adzinat li rabbiha. Bumi mendengar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wa adzinat rabbiha wa huqqat, dan memang wajib bagi bumi untuk mendengar dan taat kepada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi anna rabbaka auhalaha ay amaraha an tukhbira bima umila 'alaiha. Allah memerintahkan kepada bumi untuk mengabarkan semua yang dilakukan di atasnya. Fala ta'sili amrihi, dan bumi tidak memaksiati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana langit juga sama. Idza sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ingatlah ketika langit terbelah, itu sekali lagi juga karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa adzinat, dan langit mendengar perintah Allah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan memang wajib baginya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-6, Allah berfirman, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kubur mereka dalam keadaan bermacam-macam untuk mereka melihat amal perbuatan mereka. Kemudian ayat berikutnya, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal sekecil zarrah, ya, maka dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa melakukan sekecil zarrah dari kejelekan, maka dia akan melihatnya. Kita baca ucapan Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yauma idzi yasdurun nas. Pada hari itu manusia keluar dari alam kuburnya. Ai min mauqifil qiyamah, yaitu pada waktu hari kiamat. Hina yaqdillahu bainahum, ketika Allah memutuskan perkara di antara mereka. Makanya para ulama mengingatkan bahwasanya alam kubur itu darul mamar, masih tempat persinggahan yang tidak kekal abadi, namun sementara. Makanya tidak benar kalau ada pernyataan statement, ya, ketika ada orang baru meninggal dunia kemudian disemayamkan, kemudian ada mungkin, ya, pembukaan atau apalah dari keluarga atau dari siapapun mengucapkan terima kasih, ya, kita alhamdulillah sudah mengantarkan saudara kita ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Ini ucapan yang sangat keliru, karena alam barzakh, alam kubur ini bukan persinggahan yang
yang terakhir. Makanya dalam ayat yang insya Allah akan kita lewati, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dalam segi bahasa Arab, zurtumul maqabir, namanya ziarah itu nggak kekal abadi. Sampai kalian dikuburkan. Hatta zurtumul maqabir. Kata-kata ziarah secara bahasa tidak menunjukkan kekal abadi, namun itu lewat sementara saja. Sebagaimana orang ziarah ke temannya sementara, maka sekali lagi tidak benar statement pernyataan yang sudah mengakar di tengah-tengah sebagian orang-orang awam ketika selesai menyemayamkan jenazah mengatakan kita sudah mengantarkannya ke peristirahatan yang terakhir. Tidak, ini belum terakhir, karena Allah akan mengeluarkan mereka dari alam kubur menuju alam akhirat. Di antaranya dalam firman ini, yauma idzi yasurun nas. Manusia pada itu akan keluar dari alam kuburnya, kemudian mereka akan menghadapi yaumul al-qiyamah, yaitu hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Kemudian kata Allah ashtatan. Ashtatan maknanya ay firaqan mutafawitin. Mereka bermacam-macam, yaitu kata para ulama, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang al-munafik. Liyurau a'malahu, untuk mereka melihat amal perbuatan mereka. Ai liyuriyahumullah ma'amilu minas sayiat wal hasanat. Untuk Allah menunjukkan kepada mereka apa yang mereka perbuat dari kejelekan ataupun dan kebaikan. Wa yuriyahum jazaa'ahum waffara, dan akan memperlihatkan kepada mereka balasan yang setimpal. Ini ada kaitan dengan yaumu al-hisab. Semuanya manusia akan dihisab. Ada hisaban yasira, ada hisaban yang asirah. Dan ini sudah kita lewati dalam pembahasan juga surat Al-Insyiqaq tadi. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita hisaban yasira. Hisaban yasira ini adalah hisabnya orang mukmin. Allah akan berbicara dengannya tanpa ada penerjemah. Allah sebutkan kesalahan-kesalahannya. Ketika orang mukmin sudah mengakui semua kesalahannya, Allah mengatakan qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha al-yauma. Aku telah menutupinya di dunia dan aku sekarang mengampuninya. Ini hisaban yasirah. Adapun hisab yang sulit, hisabnya orang kafir, yaitu akan ditunjukkan di hadapan khalayak ramai manusia semuanya. Kemudian tidak mungkin orang kafir diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa syirik bagi yang Dia kehendaki. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat mithqala dzarrah. Az-dzarrah ada dua penafsiran ulama. Yang pertama an-namlu shaghir. Barang siapa yang beramal sekecil dzarrah. Makna yang pertama, semut yang kecil. Kemudian yang kedua, makna dzarrah ahadul ghubar. Antum kalau di siang hari terutama ada di jendela atau di meja debu-debu, antum tiup, kan bertebangan itu debu-debu itu. Salah satunya namanya dzarrah. Intinya sekecil apapun perbuatan manusia, mereka akan melihatnya. Dan kata para ulama, tidak tepat kalau diterjemahkan, meskipun ini sudah kadung banyak yang menerjemahkan, yaitu menerjemahkan dengan sebesar biji atom. Kalau misalnya ada kata-kata yang mungkin keperucut atau menyebutkan sekecil dzarrah, sebiji atom, maksudnya atom yang dikenal oleh ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan sekarang, ini tidak tepat karena Allah menurunkan ayat ini belum ada kata-kata
Ya tadi, dzarrah yang bermakna biji atom yang baru ditemukan. Ya, kalaupun ada yang mentafsirkannya dengan biji atom, ya, atau yang berkaitan dengan masalah nuklir dan seterusnya, ini terlalu dipaksa-paksakan. Ya, maka sekali lagi Allah menurunkan ayat ini di tengah orang-orang Arab zaman Rasul SAW, dan mereka hanya mengenal dzarrah, kalau enggak semut kecil, yaitu atau tadi apa? Ya, salah satu debu, bukan biji atom. Nah, kemudian kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Kata Asy-Syaikh, "Walihada syamilun 'amulil khairi wa syarr kullihi." Perbuatan jelek, perbuatan baik, semuanya akan diperlihatkan kepada manusia. Li'annahu idza ra'a mithqala dzarrah allati hiya ahqarul asya. Kalau amal sekecil itu ditunjukkan kepada mereka, apalagi yang lebih besar dari itu, entah yang baik ataupun yang jelek. Wa juzya 'alaiha, dan dibalas atasnya. Makanya kata para ulama, dari ayat ini ada apa? Motivasi untuk berbuat kebaikan sekecil apapun. Sebagaimana kata Rasul, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Meskipun hanya sekedar senyum kepada sesama kaum al-muslimin, atau sedekah mungkin 1.000 rupiah, 2.000 kepada yang memang tepat sasarannya. Ini sekali lagi jangan diremehkan, karena semuanya akan apa? Menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat. Sebaliknya juga ada at-tarhib, ya, larangan untuk kita berbuat jelek sekecil apapun, atau mengambil harta orang yang sekecil apapun, meskipun hanya 1.000 rupiah, jangan pernah apa? Meremehkan. Nanti akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Ini firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Kemudian kata Syekh, "Fama faqa dzalik min babi aula wa ahra." Sekecil itu semuanya akan dihisab, semuanya akan ditimbang, apalagi yang lebih besar dari debu tadi. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara." Pada hari ketika setiap jiwa mendapati semua amal kebaikannya dihadapkan kepadanya, wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, dan demikian pula perbuatan jeleknya akan ditunjukkan kepadanya, dan dia berangan-angan alangkah baiknya seandainya perbuatan jelek itu dijauhkan darinya sejauh-jauhnya. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapati amal perbuatan mereka dihadapkan kepada mereka. Kemudian kata Syekh, wa hadza fihi at-targhib fi fi'lil khair. Di dalam ayat-ayat ini ada anjuran motivasi untuk berbuat kebaikan, sekali lagi sekecil apapun kebaikan atau kebaikan tersebut, walau qalilan, wa tarhib min fi'li syarr walau haqiran, dan larangan dari berbuat kejelekan sekecil apapun. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dalam dua ayat ini ada pembahasan masalah akidah yang dicantumkan dalam kitab-kitab akidah ulama salaf ahlussunnah wal jamaah, yaitu masalah al-mizan. Masalah apa? Wajibnya mengimani adanya timbangan di hari kiamat. Ulama salaf, di antaranya Imam Harb al-Kirmani dalam kitab beliau Ijma' Salafil I'tiqad, dan juga yang lainnya, mereka mengatakan al-mizanu haqqun, timbangan pada hari kiamat itu hak, benar adanya, ada wujudnya, dan disebutkan dalam hadis ada 2 daun timbangannya, betul-betul berwujud. Kemudian apa yang ditimbang pada hari kiamat? Yang pertama al-amal. Di antara dalilnya surat Al-Qur'an yang akan kita bahas, yaitu firman Allah, fa amma man thaqulat mawazinuhu, bahwasanya sekecil apapun perbuatan manusia akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang ditimbang juga di antaranya masalah al-lisan, ucapan lisan.
Di antaranya sabda Rasul SAW ada 2 kalimat atau 2 ucapan yang ringan di lisan dan berat di timbangan amal kebaikan. Habibatai Rahman, dicintai oleh Allah Ar-Rahman, yaitu subhanallah bihamdi subhanallahi al-azim. Yang ditimbang itu amal, perbuatan amal juga mencakup amalan al-lisan. Kemudian yang ditimbang juga adalah catatan amal perbuatan manusia. Seperti dalam hadis yang dikenal dengan hadisul bitaqah, bahwasanya ada seseorang yang memiliki catatan amal perbuatan yang jelek sepanjang mata memandang. Tis'ina sijillah, dia mendapati 99 catatan amal keburukan, diletakkan di 1 daun timbangan. Kemudian kata Rasul, namun dia memiliki 1 catatan kecil, ditaruh di daun timbangan yang lain. Lalu ketika ditimbang, yang berat adalah catatan yang kecil, itulah catatan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga yang ditimbang pada hari kiamat adalah badannya manusia. Dalilnya hadis Rasul SAW tentang seseorang yang kata Rasul, yu'ta yaumal qiyamah birajulin azimin samit. Ada seseorang yang didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan besar gemuk, namun la yazid indallah janah ba'udah, namun timbangannya tidak lebih berat dari sayap seekor nyamuk. Kemudian dibacakan ayat oleh Rasul dalam akhir-akhir surat Al-Kahfi, kalau nggak salah Al-Kahfi 105, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak menimbang bagi mereka sedikit pun amal perbuatan mereka, karena amalan orang kafir itu seperti debu yang bertebangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'nahu haba'an manthura. Kemudian yang ditimbang juga tadi badan manusia, di antaranya kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di antara dalil yang ditimbang pada hari kiamat itu juga badan manusia, kisah Abdullah bin Mas'ud yang dia menaiki sebuah pohon, lalu angin meniup kencang sehingga menyingkap betis beliau. Sebagian sahabat yang di bawah pohon tersebut tertawa melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud yang sangat kecil. Namun Rasul mengatakan lahuwa asqal indallah min jabari Uhud yaumal qiyamah, bahwasanya betisnya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat di sisi Allah dalam timbangan di hari kiamat. Dan itu semuanya kembali kepada al-iman wal amalu as-soleh. Sekali lagi al-sunnah meyakini, dan ini ijma' salaf, adanya timbangan pada hari kiamat. Dan ini disebutkan oleh mereka para ulama salaf karena ada kelompok yang namanya Mu'tazilah yang menuhankan akal, tidak mempercaya adanya timbangan tersebut. Karena apa? Nggak cocok dengan akal mereka. Masa amalan yang abstrak bisa ditimbang? Kita yakini bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Namun inilah sekali lagi perbedaan Ahlussunnah dengan kelompok-kelompok yang hanya menuhankan, mengutamakan akal daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.